Ya, pemirsa, kembali lagi di Suara Pemuda Anti Mati Gaya. Baik, di depan saya sudah ada dua juru bicara yang nantinya akan siap beradu argumen. Tapi sebelum kita mulai, jabat tangan dulu ya. Untuk Melody dan juga Mira, silahkan jabat tangan dulu. Ingat, kalau hari ini meski kritis tapi tetap sportif ya. Tepuk tangan dong untuk juru bicara masing-masing. Ya, untuk memulai debat pertama ini, saya akan memberikan sebuah pertanyaan untuk Melody ya. Kenapa kamu dan tim kamu yakin sekali bahwa uang pensiun DPR itu perlu dihapus? Oke, jadi begini, kami dari pihak SMA Seladu C1 menyatakan bahwa kami setuju bahwa dana pensiun akan dihapus. Mengapa? Karena menurut kami selama anggota DPR itu menjabat sebagai anggota DPR, mereka sudah mendapatkan pendapatan yang sangat memadai dan itu sangat tidak mungkin kalau mereka bilang itu berkekurangan. Yang kedua, mereka juga sudah mendapatkan fasilitas-fasilitas yang memadai. Ironisnya, pemerintah seringkali menyatakan bahwa mereka sekarang sedang mengalami defisit anggaran negara, sehingga banyak sekali subsidi untuk rakyat itu dipotong. Namun kenyataannya seolah-olah mereka menghambur-hamburkan anggaran yang katanya defisit itu untuk memberikan dana pensiun untuk DPR seperti itu. Iya, sedangkan untuk Mira, bagaimana menurut Anda? Dari sekolah kami setuju bahwa dana pensiun terus dilakukan karena sudah ada undang-undang yang menyatakan bahwa dana pensiun itu merupakan hak bagi DPR dan negara kita termasuk negara hukum, sehingga untuk menentukan sebuah undang-undang itu harus melalui proses-proses yang sudah disepakati bersama. Seperti itu. Iya. Terus untuk Melody, tadi kamu bilang bahwa coba sebutkan argumen-argumen lain yang benar-benar kamu yakin bahwa uang pensiun itu perlu dihapuskan. Sekarang kita melihat kenyataan aja ya, kondisi di Indonesia ini dalam bisa dibilang masih sangat memprihatinkan. Kita lihat saja dari satu sisi, kita melihat dari segi pendidikan. Nggak usah jauh-jauh, di Jakarta aja sekolah-sekolah yang masih belum layak, yang rusak itu berapa banyak, sehingga masih banyak anak yang belum bisa mendapatkan pendidikan. Korupsi. Dan bisa dibilang itu karena dananya masih belum mencukupi seperti itu. Tapi kenyataannya dananya justru malah diberikan kepada anggota DPR yang dalam tanda kutip sudah bisa dibilang sangat berkecukupan. Oke, ya, silakan interupsi. Saya Herbagaskara dari Budi Mulia 2. Saya di sini agak menentang pendapat dari saudari Grace karena seperti kata Bapak Agus sebelumnya bahwa gaji DPR yang diterima saat ini, ya kita mempermasalahkan gaji masih cukup bisa dibilang minim, artinya bila angkanya tetap segitu maka defisit pun istilahnya masih cukup stabil bila dibandingkan dengan apa yang tadi diungkapkan dengan Bapak Sunyoto. Terima kasih. Dan sebelumnya angka, oh ya silakan. Lanjutkan dulu. Lanjutkan. Iya. Angka kemiskinan di Indonesia setiap tahunnya pun Bapak Sunyoto bilang bertambah, sebenarnya berkurang. Seperti itu ya. Jadi setidaknya tidak apa, saya mendukung bahwa DPR dan instansi pemerintahan lainnya untuk tetap mendapat dana pensiun karena itu sudah hak dari mereka. Oke, itu sudah hak dari mereka ya. Ya, silakan. Ya, menurut kami dari SMA Seladu C1, undang-undang itu memang sudah tercantum tentunya di UUD ya, dan itu sudah disetujui memang. Tapi undang-undang itu masih bisa direvisi selama undang-undang itu belum menimbulkan efek yang maksimal buat masyarakat khususnya, terutama untuk tunjangan dana pensiun sendiri. Mungkin gaji pokoknya sendiri yang menurut saya ketahui minimal pokoknya itu 4,2 juta bagi masing-masing anggota DPR. Tapi bagaimana tunjangan-tunjangan yang diberikan? Itu apakah nantinya pasti akan bisa berlipat ganda dibandingkan gaji pokoknya sendiri, dan hasil yang dilipat gandakan itu pastinya akan sangat membengkak, apalagi tiap periode nantinya tuh DPR akan senantiasa berganti sampai mau berapa banyak orang-orang anggota DPR yang diberikan anggaran tunjangan pensiun tersebut. Terima kasih. Ya, silakan juru bicara sanggahannya. Jadi dalam anggota DPR itu ada 550 anggota dan terdiri dari beberapa komisi. Nah, itu untuk apa? Untuk dana pensiunnya itu kita tuh setelah dia off 6 bulan.
Jadi Oke. setelah dia off 6 bulan itu baru dia mendapatkan dana pensiun. Dan dia setiap bulannya hanya mendapatkan Rp250.000. Apakah hanya Rp250.000 itu yang kalian masalahkan? Dan gini, kalau dilihat dari tugas-tugas DPR sendiri, tugas DPR itu banyak dan berat sekali. Apalagi tugas DPR juga ada menyusun undang-undang yang butuh mempertimbangkan tidak hanya satu orang, tapi seluruh rakyat Indonesia harus dipertimbangkan dan semuanya harus memperoleh hak. Dan itu tidak mudah. Sekian, terima kasih. Kalau menurut saya tadi dikatakan 250.000, sebenarnya kalau kata Bapak itu 2,5 juta. 2,5 juta. Tapi kita lagi-lagi harus melihat, mungkin gaji pokoknya kecil ya, tadi seperti yang udah dibilang cuma 4,2 juta gitu. Pekerjaan apapun banyak gitu yang gajinya segitu. Cuma kita nggak tahu kan tunjangan di balik itu berapa, kita nggak ngerti. Ada tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan telekomunikasi pun ada sepertinya. Jadi sangat banyak tunjangannya, dan bahkan kalau di total tuh hampir sekitar 40-50 juta yang beredar tuh seperti itu. Itu per bulan ya? Iya, itu per bulan per satu orang. Jadi bisa dibayangkan aja, 40-50 juta satu orang kali 550 anggota DPR, udah berapa uang negara yang dibuang untuk bukan dibuang sih, untuk memberi para anggota DPR. Padahal untuk menjadi anggota DPR itu kan merupakan sebuah pengabdian kepada negara. Mereka sudah menyatakan bahwa mereka mau melayani rakyat. Jadi mereka itu sebenarnya tugasnya adalah menyampaikan aspirasi rakyat seperti itu. Jadi akan lebih tepat menurut kami jika dananya itu untuk membantu para masyarakat, bukan untuk justru memberikan kepada yang berjasa untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Iya, seperti itu. Silakan. Sebelumnya keadaan ekonomi di Indonesia semakin lama semakin membaik, bahkan bertumbuh. Sehingga cenderung tidak ada salahnya bila kita menaikkan atau menetapkan anggaran pensiun untuk DPR dan pegawai instansi pemerintah lainnya untuk tetap dipertahankan. Seperti yang dibilang tunjangan, kesehatan, Sebentar. gitu-gitu, karena itu kan sudah hak dari mereka dan keluarga. Karena keluarga yang bekerja terhadap pemerintah sudah dijamin oleh pemerintah. Seperti konsep anak negara yang selama ini kita ketahui. Salah satu contohnya begitu. Dan jika kita lihat saja di luar negeri, keadaannya sama seperti kita, di mana keluarga dan anggota, bilanglah DPR, dijamin dan mendapat pensiun serta tunjangan lainnya yang dijamin oleh pemerintahnya. Terima kasih. Silakan. Oke, silakan. Apabila Anda menyatakan bahwa sampai sekarang ini Indonesia ekonominya semakin membaik, itu tidak mungkin jika kita menemui banyak sekali pengangguran yang terjadi di Indonesia. Dan kita juga sering menemukan masih sangat banyak orang miskin, bahkan anak-anak yang seharusnya dijanjikan berbagai pendidikan gratis, namun sampai sekarang juga belum mendapatkan haknya. Nah, apabila kebanyakan uang dari negara yang seperti sudah dijelaskan tadi, bahwa satu orang bisa mendapatkan 50 juta rupiah dan dikali 550 orang anggota DPR, akan berapa banyak uang di negara ini yang harusnya bisa untuk membantu meningkatkan perekonomian negara, seperti meminimalisir adanya pengangguran dan meningkatkan pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu, itu hanya untuk anggota DPR. Dan bahkan anggota-anggota DPR pun juga belum bisa maksimal menjalankan tugasnya. Misalnya seperti kita lihat, dan bahkan sudah ada buktinya, saat mereka melaksanakan sidang DPR pun juga ada yang malah tidur atau membuka internet yang sesuatu yang kurang baik seperti itu. Nah, menurut kami dari SMA Seladu C1, uang itu tidak mencukupi untuk membalas kinerja mereka kepada kepada masyarakat Indonesia. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ya. Silakan, instruktur dari BMD. Ya, jadi Anda tadi menyatakan bahwa kerja DPR itu masih belum maksimal dan jadinya mereka tidak pantas mendapat uang pensiun. Tapi sebetulnya kalau kita lihat, kalau kita hanya berdasarkan kemalasan atau kerajinan pekerjaan, itu tidak bisa menjadi dasar untuk apakah mereka harus mendapat hak atau tidak. Sebetulnya semua itu mereka tuh mendapat hak yang sama. Misalnya kita hanya berdasarkan kemalasan, banyak sekali pekerjaan orang yang juga malas dan tidak maksimal, tapi tetap saja mereka berhak. Dan lagi pula uang pensiun itu juga menjadi apresiasi bagi DPR, seperti yang Saudari Grace bilang bahwa mereka sudah memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan oleh karena itu mengapa mereka harus dicabut haknya? Karena mereka sudah melakukan kewajiban mereka, dan juga itu sebagai untuk memotivasi untuk meningkatkan kerja dari DPR supaya mereka termotivasi menjadi pelayan masyarakat yang baik. Ya. Silakan.
bukan hanya diukur dari kemalasannya saja, tapi banyak anggota DPR seperti yang kita ketahui mereka pun sering melakukan korupsi. Nah, apakah itu juga bisa disebut mereka masih bisa layak untuk mendapat tunjangan dan pendapatan sebesar itu, sedangkan uang dari negara pun hanya dibuang-buang untuk korupsi dan demi memenuhi kebutuhan pribadi mereka saja? Terima kasih. Oke, silakan. Tanggapannya. DPR itu kerjanya nggak cuman dari masuk jam 8 sampai sore, tapi sepulang kerja pun dia juga masih mengadakan diskusi-diskusi di luar kantor itu. Jadi untuk membahas dan untuk mengurusi rakyat itu tidak hanya di dalam kantor saja, mereka bisa saja hampir 1 kali 24 jam untuk fokus mengurusi rakyat. Bukankah itu konsekuensi dari sebuah pekerjaan? Itu emang konsekuensi dari sebuah pekerjaan. Semua pekerjaan mempunyai konsekuensi. Jadi mau sampai jam berapa aja, itu menurut saya wajar-wajar aja gitu. Oleh Guru karena juga itu seperti perlunya itu. apresiasi dana pensiun diberikan kepada anggota DPR. Tapi bisa kita lihat, kalau misalnya kita lihat dari segi pendidikan aja, para pendidik kita, guru-guru, berapa sih dana pensiunnya? Pasti jauh lebih kecil dibanding para anggota DPR. Tugasnya kalau dibilang konsekuensinya sama, mereka juga pasti lembur sampai tengah malam, mereka harus mengerjakan tugas seperti itu. Kira-kira dalam satu sekolahan kira-kira ada 300 dalam satu angkatan. Nah, guru-guru hanya fokus terhadap kira-kira sekitar 300 anak saja, tetapi anggota DPR kurang lebih 2 juta rakyat dan 2 juta manusia harus diperhatikan. Kembali lagi itu menjadi konsekuensi mereka ketika mereka sudah memilih pekerjaan sebagai anggota DPR. Mereka harus, kalau mereka sudah menyatakan diri, saya mau menjadi anggota DPR, itu konsekuensi mereka karena itu sebuah pengabdian kepada negara. Kalau mereka merasa tidak mampu, ya udah nggak usah aja jadi anggota DPR. Oke, seperti itu. Silakan. Bentar, interuptor dulu ya. Coba. Tadi dikatakan kalau DPR itu kerja sampai malam. Sebenarnya nggak cuman DPR ya, semua kerja sampai malam dan nggak semuanya. Dan gini, kita lihat dari kinerjanya dulu. Kalau misalnya dia memang kinerjanya bagus, kenapa nggak kita kasih dana seperti itu atau hanya ke orang itu saja? Jadi subjektif dan tidak usah semuanya karena dalam buktinya nggak semuanya kerjanya baik. Terima kasih. Oke, jadi dilihat-lihat ya, siapa yang perlu dapat, siapa yang nggak perlu ya. Ya, silakan. Ya, jadi sebetulnya kalau melihat kinerja, sebetulnya itu ada badan sendiri di DPR ya, yang ada itu komite etik di DPR, yaitu menilai, mengevaluasi kerja dari DPR tersebut. Jadi tidak semua anggota DPR itu mendapat dana pensiun. Dilihat dari bagaimana kinerja mereka, apakah mereka diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat. Jadi berbeda. Jadi kalau diberhentikan saat tidak hormat, maka dia tidak dapat. Jadi dievaluasi juga, nggak asal kasih gitu. Iya, kalau boleh tahu itu data dari mana? Tidak semua anggota DPR tidak mendapatkan ya, itu uang pensiun. bukti dari artikel-artikel yang sudah kami cari, ya, bahwa tidak semua anggota DPR mendapatkannya dan itu juga dievaluasi dari pekerjaan mereka. Nah, seperti itu. Berarti sudah fair ya selama ini ya seharusnya ya. Iya, silakan sanggahannya. Di samping itu ya memang benar, mungkin memang tidak semua anggota DPR itu mendapatkan dana pensiun, tergantung dari dikeluarkan secara tidak hormat ataupun tidak. Tapi tidak semua anggota DPR yang dikeluarkan secara tidak hormat itu juga maksud saya tidak semua anggota DPR yang setelah masa jabatannya habis pun itu mendapatkan tunjangan. Itu tuh telah melakukan hasil kinerja yang maksimal gitu. Buktinya rakyat Indonesia masih banyak yang berkekurangan, masih banyak yang perlu diperhatikan. Tapi DPR malah membuang-buangkan hasil apa yang sudah dikumpulkan rakyat itu untuk korupsi dan bahkan untuk memfasilitasi diri mereka sendiri yang sebenarnya sudah sangat layak, seperti gedung DPR yang diperbarui. Apakah butuh? Padahal rakyat-rakyat di Indonesia itu masih sangat banyak yang menderita seperti itu. Iya, silakan sanggahan. Oke. Sekarang gini, DPR itu gedung pusat negara dan di situ banyak dokumen-dokumen penting yang perlu disimpan di situ. Nah, di lain sisi itu tuh ibaratnya kayak lobby, kayak apa namanya, orang-orang pusat itu. Tatanan negara tuh tidak hanya dengan Indonesia saja, tapi kita tuh dalam kehidupan kita tuh juga berhubungan dengan internasional. Apakah kita ya mau nunjukin kalau gedung DPR kita tuh bentuknya gedek, bentuknya joglo, apa yang mau kayak gitu? Kenyataannya sekarang kan bukan bentuknya seperti itu. Kenyataannya sekarang bentuknya itu sudah memadai. Ya, oleh karena itu kita emang sengaja bangun gedung yang memadai agar itu menunjukkan bahwa itu yang dikatakan tadi kan untuk merenovasi menjadi lebih baik. Iya, bentar, selesaikan dulu.
kalimatnya? Enggak usah deh. Udah ya? Sebentar, interuptor nanti dulu karena kita akan tanya dulu ke narasumber. Bapak Sunyoto, bagaimana Pak menurut Bapak argumen yang telah disampaikan oleh teman-teman dari Stella Duce 1? Saya kira argumen yang mau ditonjolkan itu pembelaan terhadap yang lemah gitu ya. Artinya berharap supaya ada rasa keadilan, empati dengan kondisi masyarakat. Nah, sementara adik-adik dari Budi Mulya itu lebih menonjolkan norma-norma, ya, aturan-aturan regulasi yang memang itu sesuatu yang sudah diundangkan. Nah, disinilah saya kira argumentasi itu punya nilai sendiri yang berbeda, tapi juga sama pentingnya. Ya, kemudian Bapak Agus, bagaimana Pak menurut Bapak argumen yang disampaikan oleh teman-teman dari BMD? Ya, BMD ini pendekatannya normatif memang dari sudut pandang hukum, legal formal ya. Ini pendekatan yang bagus, ini pakat jadi ahli hukum nanti. Tepuk tangan dong. Kalau dari STC ini pendekatannya mungkin cocok ke jurusan beliau, sosiologi. Jadi faktual ya. Faktual dan kemudian tepat gitu. Walaupun kemudian beberapa memang ada yang ini cerita saja ya. Cerita saya untuk dipahami bareng-bareng. Jadi saya punya akun Facebook, saya di-tag tentang Indiana Jones dari Pandeglang. Masih ingat ya? Itu anak-anak SD sekolah nyabrang di Pandeglang itu, nyabrang jembatannya rusak gitu. Terus kemudian saya ini DPR-nya pada muka gedek semua, sementara mereka nyebrang jembatan pakai Itali, kemudian DPR-nya mau bangun WC, per WC-nya 2 miliar totalnya. Saya dibully serius di Facebook. Tapi kemudian saya katakan, Mas, mungkin kalau pendekatannya faktual begitu ini menarik, tetapi sebenarnya tidak proporsional gitu. Proporsional bagaimana Pak? Proporsionalnya adalah Anda harus mengetahui tentang perimbangan atau pola hubungan antara keuangan pusat dan daerah. Jadi DPR sebenarnya itu mereka mungkin kacau, mereka mungkin agak payah gitu, tetapi mereka sudah mengotorisasi anggaran untuk Kabupaten Pandeglang itu 800 miliar ditambah dana alokasi khusus itu sekitar 80, jadi 900 miliar. Kalau dikasih 900 miliar, masih ada jembatan kayak gitu, kira-kira yang salah DPR-nya atau DPRD-nya dan bupatinya? Nah, akhirnya kemudian kita mengatakan, ya kalau begitu yang salah nggak berdaya bupatinya. Nah, itulah pentingnya kita memahami tentang perimbangan. Jadi, undang-undang itu mengatur tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Apa yang menjadi urusan pusat, apa yang menjadi urusan daerah. Jadi kalau ini dipahami, itu pendekatan sosiologisnya itu lebih faktual dan itu akurat. Sama juga pendekatan normatifnya lebih akurat, tetapi zaman saya SMA kayak gini ini sudah barang mewah. Jadi Anda ini hebat semuanya. Luar biasa. Pujian ya untuk kita. Iya, baik, terima kasih Bapak Sunyoto dan juga Bapak Agus. Pemirsa jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan mendengarkan debat sesi kedua. Tetap di Suara Pemuda Anti Mati Jaya. Iya, pemirsa. Boleh, silakan. Oke. Seru sekali pada hari ini karena pesertanya adalah SMA, jadi masih semangat semua ya. Iya, sebelum kita mulai debat sesi kedua, sebenarnya kita akan berikan waktu untuk kedua regu ini untuk memberikan yel-yelnya lagi. Jadi langsung saja yel dari SMA Stella Duce 1. Berikutnya dari SMA Internasional Budi Mulya 2 Jogja.
Ya, baik. Langsung saja kita mulai debat sesi kedua. Pertanyaan untuk juru bicara dari Budi Mulia 2. Menurut Anda, apakah ada pengganti fasilitas lain untuk para anggota DPR ini jika uang pensiunnya itu dihapuskan? Ya. Tidak ada, karena untuk uang pembinaan dan lain-lain untuk membina masyarakat itu dibutuhkan uang. Apabila kita mendapat uang pensiun, maka kita akan mendirikan pendidikan yang di luar-luar ini. Jadi tidak hanya tentang pendidikan formal saja, tetapi untuk membangun yang dibutuhkan. Jadi kayak jadi uangnya lebih baik untuk membangun fasilitas-fasilitas daerah gitu ya? Iya, untuk membangun fasilitas-fasilitas daerah seperti pembinaan yang kalau untuk masyarakat Jogja mungkin untuk lebih memaksimalkan gudegnya, batiknya dan lain-lain. Seperti itu. Tapi sudah disampaikan oleh Bapak Agus tadi bahwa dana itu sudah disalurkan ke daerah. Ya, bagaimana menurut Anda? Ya, dana yang disalurkan ke daerah itu mungkin kita lihat itu mungkin nggak merata semuanya. Mungkin belum merata, bukan nggak merata tapi belum merata. Tetapi kalau misalnya kita sebagai anggota DPR mendapat uang pensiun, maka kita bisa untuk di sekitarnya. Jadi bisa untuk mengembangkan. Interupsi. Silakan. Ya, silakan. Mohon maaf, jadi menurut saya ya, menurut kami terutama, jadi anggota DPR itu memang sudah sangat banyak berjasa buat rakyat. Kami tidak bilang kalau anggota DPR itu kerjanya juga tidak maksimal begitu kan. Ada beberapa anggota DPR yang memang bekerja sudah cukup baik, tapi beberapa lainnya yang masih banyak juga yang melalaikan tugas. Kenapa tidak? Kalau memang dia sudah berjasa, apa jasanya? Tolong dibuktikan. Apa yang sudah anggota DPR ini, personal ini dibuat oleh dia, aturan atau fasilitas apa yang memang sudah diberikan untuk rakyat, tolong itu dicatat. Nah, setelah itu apa yang sudah dia lakukan itu diberi reward. Tapi hanya untuk masing-masing anggota DPR yang memang sudah memberikan tugasnya, yang sudah menjalankan tugasnya dengan baik untuk rakyat. Interupsi. Tapi kalau memang belum, untuk apa dana pensiun itu diberikan? Karena tidak semua anggota DPR melakukan tugasnya dengan baik. Buktinya sudah banyak. Boleh? Iya, silakan tambahkan dulu. Interupsi. Oke, sebentar. Tadi yang dikatakan Mbak Mira mengatakan bahwa lebih baik ketika udah dikasihin dana pensiun terus anggota DPR itu menyalurkan bantuan kepada daerah sekitar. Apakah Anda yakin mereka tidak akan menggunakan uang itu untuk fasilitas pribadi mereka gitu? Kalau dibilang ya namanya manusia, mereka juga pasti butuh uang dong. Kenapa nggak langsung aja diberikan bantuan ke daerah-daerah? Terus setelah itu saya mau menambahkan mungkin dari teman saya tadi, reward yang dimaksud mungkin seperti ini. Bisa saja tetap dalam bentuk uang yang diberikan, tapi kalau pensiun itu kan dalam jangka panjang sampai seumur hidup seperti itu ya. Kalau diberikan reward itu hanya sekali, ya sudah gitu. Jadi akan lebih baik jika seperti itu aja daripada dana pensiun yang terus-terusan gitu sampai kita nggak tahu kapan sampai orang itu meninggal seperti kan karena dikatakan seumur hidup. Terima kasih. Ya. Interupsi. Silakan, interuptor. Sebelumnya, apakah pernah terbesit di pikiran saudari Grace bahwa undang-undang itu bersifat absolut selama itu masih ada? Seperti yang kita tahu, Undang-Undang Nomor 2 Pasal 12 tahun 1980 telah menyatakan tentang anggaran pensiun bagi DPR. Sampai sekarang itu belum dihapus, masih ada, mungkin dapat dicek. Yang artinya itu masih bersifat absolut dan berlaku. Terima kasih. Interupsi. Iya, silakan. Interuptor. Baik, kami SMA Seladuje 1 ingin menekankan bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 itu berarti 30 tahun yang lalu, benar? Kondisinya sudah jelas sangat beda yang dulu dengan yang sekarang. Kalau yang dulu itu undang-undang ini diadakan karena yang menjabat sebagai DPR adalah orang-orang yang sudah super. Dalam artian mereka tuh memang sudah pantas menjadi DPR dan kebanyakan umurnya sudah lanjut. Maka dari itu, kalau sekarang kebanyakan DPR adalah orang-orang yang masih muda dan jika mereka pensiun, mereka masih bisa untuk bekerja. Kalau dulu dana pensiun itu diberikan karena mereka mungkin sudah tidak bisa melanjutkan kerjanya karena usianya sudah lanjut. Namun sekarang kebanyakan umurnya masih sangat muda dan masih bisa melanjutkan kerjanya. Terima kasih. Seperti itu, iya. Terima kasih. Silakan, interuptor. Undang-Undang 45 sampai sekarang masih digunakan kan?
Jadi oleh karena itu, karena kita negara hukum, maka kita sebagai rakyat Indonesia harus menyetujui apa yang ada di undang-undang. Kalau Anda bukan rakyat Indonesia, maka boleh aja Anda menentang. Bukankah boleh diamandemen sesuai dengan kondisi yang ada Tapi sekarang? untuk mengamandemen undang-undang tersebut tidaklah mudah. Toh kenyataannya banyak juga anggota DPR yang dimintain pendapat tentang hal ini. Mereka menyatakan bahwa mereka juga setuju tuh kalau dana pensiun dihapus. Seperti tadi yang Bapak sudah katakan, mereka juga tidak memasalahkan orang toh cuma 2,5 juta. Selama ini gaji mereka sudah mencukupi, mereka nabung pun tuh juga sudah cukup gitu. Apakah kenyataannya juga banyak anggota DPR yang menyatakan dihapus saja nggak masalah gitu. Akan lebih baik ketika itu dialokasikan untuk pembangunan daerah-daerah. Seperti itu, iya. Silakan mau dilanjutkan? Sudah? Oke, silakan Interruptor. Oke, tadi kan dari pihak sana bilang kalau undang-undang tahun 1945 masih digunakan. Iya. Ya jelas itu kan sebagai dasar negara. Betul. Tapi kalau yang undang-undang 12 tahun 1980 itu kan beda halnya, bukan dasar negara. Jadi kan masih bisa direvisi. Apalagi kalau kita lihat kondisi perekonomian Indonesia sekarang yang masih kemiskinan semakin membengkak, kesehatan semakin buruk, itu kan masih bisa direvisi secara awal, dan itu bukan landasan negara, jadinya ya masih bisa direvisi untuk kebaikan bersama gitu. Seperti itu. Ya, silakan juru bicara dulu ya. Oke, kami akan menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini dinyatakan dalam pasal 1 ayat 3 bahwa layak atau tidak layaknya pimpinan dan anggota DPR atau MPR harus berdasarkan hukum. Oleh karena itu, selama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 belum dicabut, maka wajib untuk menaati hukum yang berlaku. Terima kasih. Seperti itu. Iya, silakan sanggahannya. Tadi dikatakan memang kami juga meyakini bahwa negara kami merupakan negara hukum ya. Kami tidak menyangkal itu. Bahwa apa yang tadi sudah dikatakan undang-undang yang ada itu juga kami meyakini itu. Cuma balik lagi kami kan menyatakan bahwa undang-undang itu bisa diamandemen, disesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang. Kalau tadi dikatakan bahwa anggota DPR itu layak dan tidaknya diatur oleh undang-undang. Apakah itu yakin seorang yang bisa menjadi anggota DPR itu belum tentu dari kalangan politik. Sebagaimana kita ketahui sekarang banyak artis-artis yang mereka tidak memiliki dasar politik pun bisa gitu. Jadi dalam tanda kutip kalau secara kasar bisa dibilang kursi DPR itu bisa dibeli. Jadi kalau kami menyatakan, makanya kenyataannya kinerja DPR pun belum tentu bisa maksimal karena mereka tidak berdasarkan dari mereka tidak memiliki sesuatu yang memang pada bidang itu. Gitu. Ya, silakan. 550 orang anggota DPR lawan kurang lebih 2 juta rakyat Indonesia. Mengapa rakyat Indonesia tidak berdemo atau 220 juta ya Pak ya? Iya, 220 juta warga Indonesia. Mengapa rakyat Indonesia tidak bersatu untuk DPR? Untuk mendukung gitu ya? Iya, mengapa kita hanya menyalahkan DPR aja yang terus disalahkan? Begini, kami mengerti bahwa DPR merupakan orang yang bisa menyampaikan aspirasi dari rakyat. Tapi kita lihat balik aja ke kenyataan. Berapa banyak sih anggota DPR yang benar-benar mau menerima aspirasi dari rakyat? Kita lihat di Indonesia ini masih banyak demo. Memang demo itu tuh sebuah cara yang benar bisa untuk menyatakan aspirasi. Cuma lihat sampai rusuh kayak gitu. Berarti itu kita bisa lihat gitu loh, kalau misalnya anggota DPR-nya udah baik gitu ya, ngapain kita sampai demo yang sampai kayak gitu? Kita juga nggak mau gitu kalau misalnya negara ini jadi carut marut cuma gara-gara kita mempermasalahkan DPR kayak gitu kalau menurut kami. Untuk menjadi anggota DPR, semua rakyat Indonesia berhak untuk mencalonkan diri menjadi anggota DPR. Nah, oleh karena itu mengapa sebanyak rakyat Indonesia ini tidak mencalonkan, bagaimana caranya untuk siapa yang mau jadi rakyatnya? Loh, mengapa? Sekarang gini, kita sebagai manusia tentu memiliki kesadaran untuk memperbaiki lingkungan dan keadaan kita di sekitar kita. Kita tentu memiliki sifat alamiah untuk peka terhadap lingkungan. Loh, kenapa kok kita hanya menyalah-nyalahkan orang lain saja? Kenapa tidak kita aja yang untuk maju jadi anggota DPR? Oke, aku tahu aku harus apa-apa. Kenapa hanya nyalah-nyalahin anggota DPR aja? Balik lagi ke masalah kemampuan ya. Kalau seseorang, kalau saya pribadi misalnya besok
kemungkinan bisa menjadi anggota DPR karena dikatakan siapa saja boleh gitu ya. Tapi kalau saya sendiri merasa tidak mampu, ya saya buat apa jadi anggota DPR kayak gitu. Mengapa sebagai manusia tidak terus mencari bagaimana caranya agar aku mampu untuk menjadi anggota Kalau DPR? semua balik lagi, kalau semua orang seperti itu, siapa lagi yang mau jadi rakyatnya? Loh, kenapa? Semua aja jadi anggota Apakah DPR. semua orang mau jadi rakyat? Apakah semua orang mau jadi pengangguran yang terus-terus jadi pengangguran dan hanya mengharapkan mana uangnya DPR, mana uangnya DPR? Aku Jadi terus rakyat miskin. belum tentu jadi pengangguran ya. Jadi rakyat masih banyak mata pencaharian lain. Oke, udah dulu ya. Karena waktu sudah habis. Kita beri tepuk tangan untuk dua kelompok yang beradu pada siang hari ini. Seru sekali ya, tapi kita telah selesai acara debatnya karena setelah ini kita akan masuk ke sesi tanggapan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Suara Pemuda Anti Mati Gaya. Ya, kembali lagi di Suara Pemuda Anti Mati Gaya. Iya, kita telah mendengarkan dua sesi debat dan sekarang kita akan masuk ke sesi terakhir, yaitu sesi tanggapan dan juga apresiasi. Maka dari itu saya akan panggil kedua juru bicara kedua narasumber kita untuk bergabung dengan juru bicara kita di depan. Silakan untuk Bapak Profesor Dr. Sunyoto Usman dan juga Bapak Agus Purnomo. Silakan Bapak. Tepuk tangan untuk dua narasumber kita. Ya, silakan. Bapak Sunyoto di sini. Ya. Ya, saya akan memberikan kesempatan untuk juru bicara dari SMA Stella Duce 1 ya, untuk memberikan tanggapan positif untuk lawan debat Anda. Jadi menurut kami kelebihan dari BMD adalah bahwa mereka merupakan masyarakat yang masih kecil secara umur, tapi mereka sudah sangat sadar hukum dan mereka sangat taat kepada hukum. Berbeda dengan kami yang mungkin lebih fleksibel gitu ya, nggak harus stuck di satu itu, tapi kami lebih melihat kenyataan. Tapi kami sangat salut bahwa mereka sedari kecil mereka sudah mengerti bagaimana hukum itu harus berlangsung. Kami sangat salut terhadap itu. Iya, berikutnya untuk juru bicara dari Budi Mulia 2, silakan. Oke, terima kasih Sobat Grace. Karena kami di sini lihat teman-teman STC semuanya semangat, semuanya semuanya dan semuanya peka terhadap lingkungan. Jadi itu sangat perlu sekali untuk kehidupan kedepannya, karena kalau misalnya kita tidak kritis terhadap lingkungan kita, maka ya kita akan stuck di situ-situ saja. Terima kasih. Terima kasih. Iya, berikutnya bagaimana Bapak Sunyoto, menurut Bapak debat pada kali ini? Seru Seru ya Pak ya? Lebih seru dari sidang DPR. Bapak pernah masuk sidang DPR Pak? Mendengarkan. Saya kira kalau yang ingin saya garis bawahi adalah forum ini sendiri ya. Hari ini saya menyaksikan bahwa pemuda-pemudi kita itu tidak hanya digambarkan seperti banyak media terlibat narkoba ya, tapi hari ini kita menyaksikan betapa mereka punya potensi, punya energi, punya kreativitas. Dan saya kira ini kalau forum-forum seperti ini dikembangkan, kita akan mempunyai sebuah generasi yang tangguh. Terima kasih Bapak Sunyoto. Berikutnya Bapak Agus, bagaimana Pak menurut Bapak debat kali ini? Ya, keanekaragaman itu kekayaan. Kita punya dua perspektif tadi. Jadi kalau Grace itu mengapresiasi ini pendekatan legal formalnya kuat, tapi kalau si namanya tadi lupa. Mira itu menilai Grace itu pendekatan sosiologisnya kuat, itu pendekatannya kuat. Tapi ini kaya. Jadi ini ternyata kita masih satu bangsa, kita punya banyak potensi, dan kemudian ini potensi-potensi ini begitu saya masuk ke sini, saya merinding gitu. Luar biasa itu potensi bangsa kita. Jadi kalau kita jadi bangsa besar itu memang keanekaragaman itu harus dipelihara. Jadi ya inilah dua hal yang kita temukan di sini. Seperti itu ya Bapak ya. Ya. Seru ya hari ini. Dan Bapak Sunyoto, apakah menurut Bapak dari hasil debat kali ini itu bisa melahirkan sebuah
aspirasi baru untuk kita ajukan ke DPR nanti? Ya, sebetulnya kalau dari substansi perdebatannya itu kan sudah lama seperti ini ya. Tapi poin yang menurut saya harus diapresiasi adalah bagaimana anak-anak muda sekarang sadar, semakin tahu, semakin paham apa yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Belajar ini menurut saya ini sebuah proses pembelajaran yang luar biasa. Jangan dilihat substansinya seperti itu, mungkin itu sudah perdebatan lama, tapi bagaimana mereka menangkap pesan yang ada di undang-undang itu, menyampaikannya dengan sebuah jalan pikiran yang runtut ya. Tadi ada emosi-emosi, memang itu biasa saja. Wajar-wajar ya, biasa saja. Tapi kan kemudian diakhiri dengan saling bersahabat ya, saling mengapresiasi pendapat ini tidak banyak dilakukan. Banyak orang itu yang kemudian malah jalan sendiri-sendiri gitu ya. Ketika pendapatnya tidak diterima, ketika pandangannya tidak setujui, lalu berjalan sendiri-sendiri. Buktinya apa? Banyak wakil bupati, wakil bupati, wali kota, wali kota, gubernur, wakil gubernur pecah. Karena apa? Pendapatnya tidak mau diterima dan diapresiasi. Seperti itu ya Pak ya. Iya. Kemudian Bapak Agus, apakah Bapak sangat menyukai Pak program debat ini? Kalau misalnya Bapak suka, boleh nggak Pak kapan-kapan anggota DPR RI lainnya diajak ke sini juga Pak? Untuk dengar nih aspirasi dari teman-teman pelajar. Iya, ini menyenangkan ya. Ini jadi berdebat tapi bahasa Inggris kampungnya itu fun. Fun maksudnya fun. Berdebat tapi fun, kita bisa mengenjoy, menikmati. Kita bisa berdebat berbeda pendapat tapi kita tetap bersahabat. Ya Indonesia ini begini nih. Jadi mestinya kita saling bersahabat walaupun di DPR-nya kadang-kadang kelahi, tapi begitu di bawah itu pada bersahabat gitu kan kita malu juga itu. Kayaknya nanti kita ajak DPR ke sini lagi buat ngisi. Tepuk tangan dong. Baik pemirsa, itulah akhir dari Suara Pemuda edisi kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber, kedua juru bicara dan kedua tim yang telah hadir pada kali ini. Tepuk tangan. SMA Stella Duce 1 Jogja dan juga SMA Budi Mulia 2 Jogja. Ya, saya Veronica Klaridianti pamit undur diri. Sampai jumpa di Suara Pemuda edisi selanjutnya. Suara Pemuda anti mati jaya.